Polda Metro, Polda Sumut, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Ini sebenarnya membuktikan omongan saya bahwa rekonstruksi kemarin adalah pertemuan dari Raja dan Ratu. Pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Yang terlibat Kapolda ini, Kapolda ini, Kapolda itu, bahkan Kapolrinya. Loh, orang dibohongin dengan skenario itu kok. Skenario dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat menyeret sejumlah nama anggota Polri ke dalam pusaran konspirasi penghilangan jejak pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan ajudannya. Setelah putusan sidang kode etik Polri pada Ferdy Sambo bahwa mantan Jenderal Bintang 2 itu dipecat tidak dengan hormat pada 28 Agustus lalu, Polri kembali menyeret sejumlah anggotanya sebagai tersangka karena dianggap ikut merencanakan dan berupaya menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam kasus ini bersama dengan Ferdy Sambo. Selain Ferdy Sambo, 6 anggota Polri yang terlibat adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Kombes Agus Nurpatria, Kepala Detasemen atau Kaden A, Biro Paminal Divisi Propam Polri. AKBP Arif Rahman Arifin, Wakil Kepala Detasemen B, Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kompol Baikuni Wibowo, Pemangku Sementara Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Bagian Penegakan Etika Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Kompol Cuk Putranto, Pemangku Sementara Kepala Subbagian Audit Penegakan Etika Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. AKP Irfan Widianto, Kepala Subunit atau Kasubnit 1 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dalam obstruction of justice kan ada peran masing-masing, ada yang merusak barang bukti, ada yang melakukan ketidakprofesional di olah TKP, yang menambahkan barang bukti di TKP, dan lain sebagainya. Sekali 3 uang dengan Ferdy Sambo, dari 6 orang tersangka, 4 perwira jalani sidang etik Polri dan diberhentikan dengan tidak hormat. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria. Dari hasil sidang, ya, setelah melihat keterangan para saksi, barang bukti, dan melihat fakta-fakta persidangan, maka untuk putusan sidang terhadap Kompol BW ya, dikenakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang berikutnya B, sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari, ya, di pasusnya di Provos. Kemudian yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Telah diputuskan oleh sidang komisi, yang bersangkutan mengajukan banding juga. Setelah ramai pemecatan 4 perwira polisi karena terlibat dalam penghalangan proses hukum pembunuhan Brigadir J, kini publik kembali dikejutkan dengan adanya dugaan isu keterlibatan 3 Kapolda yang turut menyebabkan rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J versi Ferdy Sambo. Ketiga Kapolda tersebut diduga adalah Irjen Pol Pancaputra, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Niko Afinta, Kapolda Jawa Timur, dan Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Ya, dari tim SUS sudah mendapat informasi tersebut, dan tentunya dari tim SUS juga nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus IJNF FS ya. Tapi yang jelas
Untuk tim sidik saat ini fokus ya terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU. Tim penyidik Polri masih akan melakukan penyidikan terhadap isu dugaan keterlibatan 3 Kapolda tersebut. Pihak kepolisian juga belum berkomentar mengenai dugaan peran keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus Ferdi Sambo. Saya tidak berani berandai-andai. Ya, kalau saya belum mendapat informasi yang update dari tim sus, ya itu belum berani saya jawab. Karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan, ya, dan itu nanti akan disampaikan hasil kalau memang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum ya, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Tim telusur TV One mencoba mengkonfirmasi nama 3 jenderal yang dimaksud. Mereka diduga kuat ikut menyebarluaskan skenario yang dibuat Ferdi Sambo. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadli Imran membalas dan meminta kami untuk menghubungi Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Sementara itu Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menjawab klarifikasi melalui pesan singkat WhatsApp dan meminta untuk menghormati kerja tim sus bentukan Kapolri. Sementara Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta tidak membalas pesan singkat permohonan klarifikasi yang kami kirimkan melalui WhatsApp. Tahu. Kita tahu karena itu tadi kan saya katakan juga lembaga-lembaga negara terlibat. Itu bukan cuma pengacara ya. Bahkan penciuman saya kelihatannya salah satu tempat ngumpul atau sekretariat Satgasus itu Polda Metro. Ya. Jadi Siagian itu yang nanti akan diperiksa itu hanya bagian dari orang yang disebutkan. Tapi ini kan jaringan besar ya. Jadi bukan hanya berpelukan teletabis itu. Itu simbolik perintah menurut saya secara struktural. Tidak ada fakta kuat dari isu dugaan keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus Ferdi Sambo. Entah siapa yang menghembuskan, namun isu yang belum jelas kebenarannya ini semakin memperkeruh kasus ini. Pertanyaan saya, keterlibatan dalam hal apa? Dalam hal pembunuhan? Enggak lah, kalau saya nggak percaya, kenapa? Mereka ini jauh-jauh, sekarang begini. Ya pasti berteman, nah, meskipun mereka semua lebih senior. Kalau tiba-tiba ada orang yang kita kenal nembak, dar, habis itu panik, bingung, terus nelponin, bantu saya dong, gitu. Emang kamu, kenapa kamu nembak, gitu? Oh pembantu saya diperkosa, jadi saya marah, saya tembak aja, gitu. Ya udah, saya bela, ya dibelain, kenapa dibelain? Ya karena percaya cerita itu, gitu. Terus beredar di luar, oh Polri membela ini, yang terlibat Kapolda ini, Kapolda ini, Kapolda itu, bahkan Kapolrinya. Loh orang dibohongin dengan skenario itu kok, gimana? Lalu kenapa percaya? Ya memang salahnya di situ, kenapa percaya? Lihat orang selama ini orang itu baik-baik gitu. Kadif Propam lah, polisinya polisi, masa nggak percaya gitu. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Polda Metro, Polda Sumut, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Ini sebenarnya membuktikan omongan saya bahwa rekonstruksi kemarin adalah pertemuan dari Raja dan Ratu. Pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Yang terlibat Kapolda ini, Kapolda ini, Kapolda itu, bahkan Kapolrinya. Loh orang dibohongin dengan skenario itu kok. Bagaikan fenomena gunung es, kasus kematian Brigadir J ternyata berdampak luas dalam tubuh institusi Polri. Nyanyian merdu Barada Eliezer pada kasus kematian Brigadir J mulai merembet dari hulu ke hilir.
Berawal dari terkuaknya aksi rencana jahat Ferdi Sambo, sejumlah perwira tinggi dan menengah terseret ke dalam pusaran kasus Sambo dan dihadapkan dengan sidang etik Polri. Perkara kasus kematian Brigadir J kini telah menjadi dua bagian perkara kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Deretan tersangka kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi pengusutan kasus kematian Brigadir J Rabu 7 September 2022 bertambah menjadi 7 orang. Terungkapnya konspirasi rekayasa kasus Brigadir J yang dipimpin Ferdi Sambo seakan menunjukkan ada masalah di tubuh Polri. Penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power seperti yang digawangi Ferdi Sambo hingga menyeret puluhan anggota Polri digadang-gadang kerap terjadi di tubuh Polri. Kalau kubu-kubu dalam pengertian berteman kelompok ini kelompok itu ya pasti ada lah. Semua aja ada kok, di sekolah ada, di kampus. Enggak, kalau gerbong ya enggak, gerbong sampai dalam pengertian kekuatan ya enggak lah. Kenapa? Polisi kan cermin dari masyarakat kita. Kalau satu orang ngaco, dikeroyok semua. Gitu. Ya, ini satu orang ngaco, gitu, dikeroyok oleh semua. Nah, jadi dan semua memetik keuntungan. Terutama kalau internal kan kompetitornya polisi itu sesama polisi gitu. Lalu apakah Ferdi Sambo memiliki peran penting hingga memiliki pengaruh kuat dalam tubuh Polri? Jadi kalau lihat peta seperti ini, Sambo ini bukan siapa-siapa. Kalau dibilang lalu punya kerajaan, bisa menguasai ini itu, enggak lah. Enggak. Kalau dia bisa menguasai itu, dia nggak bisa disidang sekarang. Disidang ketika rekonstruksi, kasihan juga di borgol sejahat apapun kalau kita lihat bintang 2 loh di borgol pakai baju tahanan warna kuning ya ironis saja. Lalu apakah institusi Polri bisa mengembalikan citra kepolisian? Bisa dan harus bisa. Mengapa? Orang kan bilang selama ini asumsinya polisi itu terlalu kuat, terlalu hebat. Tidak, saya bilang. Kenapa tidak? Buktinya, lawan anak-anak ABG main sosmed, rontok polisinya. Polisi nggak bisa apa-apa loh. Yang sosmed tiap hari itu main itu kan anak-anak ABG kebanyakan. Dirontokin polisi nggak bisa apa-apa. Ditangkap nggak bisa, dibantah nggak bisa gitu. Dan melebar kemana-mana. Jadi mengembalikan marwah itu, ini bukan kasus pertama di polisi loh ya. Berkali-kali marwah polisi itu terganggu. Mulai dari cicak buaya 1, cicak buaya 2, orang sudah pada lupa. Lalu ada kasus undang-undang RUU Kamnas terutama, puncaknya RUU lalu lintas, RUU macam-macam kayak gitu. Selalu bisa balik kok. Karena apa? Kita ini butuh polisi, itu aja. Penyelesaian untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J secara transparan jadi pertaruhan Polri untuk mengembalikan marwah institusi. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi, sesegera mungkin. Kalau sekarang kan memang diacak-acak karena semua orang punya kepentingan dan ini momen terbaik bagi orang yang mau ngacak-acak polisi.
Polda Metro, Polda Sumut, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Ini sebenarnya membuktikan omongan saya bahwa rekonstruksi kemarin adalah pertemuan dari Raja dan Ratu. Pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Yang terlibat Kapolda ini, Kapolda ini, Kapolda itu, bahkan Kapolrinya. Loh, orang dibohongin dengan skenario itu kok. Drama penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata masih harus melewati banyak skenario. Selama Polri mengungkap kasus ini, bumbu-bumbu di balik kasus ini bermunculan di sosial media. Pada kasus Duren 3 ini, semua kepentingan masuk, dan itu jangka pendek. Ya, jangka yang paling panjang adalah kepentingan untuk pemilu. Nah, jadi komentar setiap orang, apalagi politisi, saya tidak percaya. Pasti ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan ngumpet-ngumpet. Ini enggak. Batu di balik udang banyak, karena batu kalau ditimpukin hancur itu. Gitu. Kalau udangnya ditimpukin kan nggak rusak. Batunya di balik udang. Nah, jadi ya, saya optimis. Nanti selesai pemilu 2024 boleh lagi kok. Balik lagi, karena semua orang butuh polisi. Gitu. Kalau sekarang kan memang diacak-acak, karena semua orang punya kepentingan, dan ini momen terbaik bagi orang yang mau ngacak-ngacak polisi. Ya. Termasuk orang yang cuman sekedar mau pansos, tiba-tiba bisa masuk TV, bisa masuk YouTube gitu. Asal jeplak aja, orang nggak ngerti polisi, orang tidak mengerti tata negara, orang tidak mengerti kehidupan berbangsa, asal ngomong aja tiba-tiba populer gitu. Putri Chandrawati, sosoknya sebagai istri Ferdy Sambo, kini ramai diperbincangkan. Wanita berusia 49 tahun ini mencuat ke publik karena diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tak tanggung-tanggung, sosok istri Jenderal Polisi ini juga dianggap ikut merekayasa pembunuhan Brigadir J. Sosoknya dalam kasus ini disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Namun meski begitu, Putri Chandrawati tetap diam seribu bahasa. Polri pun akhirnya mengambil tindakan pemeriksaan dengan alat tes kebohongan pada kelima orang yang berada di Magelang dan Duren 3, yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Susi. Barada Eliezer adalah orang pertama yang diperiksa menggunakan alat tes kebohongan. Kemudian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi, hasil dari tes 3 orang itu adalah jujur atau dikenal dengan istilah no deception indicated. Pasca pemeriksaan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, Putri Chandrawati dan Susi juga diperiksa. Sayangnya, hasil pemeriksaan Putri Chandrawati dan Susi tidak diumumkan ke publik demi hukum. 2 hari setelahnya, Ferdy Sambo juga ikut jalani tes kebohongan. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua yang telah digelar kepolisian pada 30 Agustus 2022 rupanya belum bisa menjawab pertanyaan banyak pihak, mulai dari motif hingga praktek perencanaan para tersangka dalam menghabisi nyawa Brigadir J. Beberapa pihak menilai ada kejanggalan dalam proses rekonstruksi perkara di Duren 3. Pertama, dari 78 adegan rekonstruksi, tidak ada satupun adegan pelecehan yang dialami oleh Putri Chandrawati. Drama penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata masih harus bergulir dengan bermacam cerita yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Entah sampai kapan dan bagaimana akhir dari misteri pembunuhan ini.